Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan bediler. Oke, kali ini saya hanya berbagi bahwasanya saya sharing-sharing sedikit soal bediler yang keluhan pemiliknya mengatakan bocor ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau cari tahu dulu terutama di mana bagian mana yang tepatnya yang bocor. Kemarin saya isi ini di sekitar 1800 maksud saya ya, 1800, dan sekarang tinggal 1300 ya. Kelihatan ya teman-teman ya, agak buram-buram dikit tapi ya. Oke, bermakna ini bocornya dia sudah berkurang 500 ya teman-teman ya. Bocor halus lah ya, bukan bocor yang ngobos banget ya. Oke, sekarang kita cari tahu dulu. Biasanya itu saya cari tahu di bagian laras dulu teman-teman, karena terkadang dia kalau bocor dari pintil atau palep itu pasti laras ya, dari keluar anginnya dari laras dia ya. Jadi sekarang saya mau periksa dari larasnya dulu. Saya mau buka dulu perdamnya, ini keras banget. Oke, kemudian nanti kita cek dari larasnya apakah memang dia ada kebocoran dari larasnya. Kalau tidak, maka kemungkinan dari dari sil-sil yang lain teman-teman. Nah, saya menggunakan ini teman-teman, ini sampo ya teman-teman ya, sampo yang biasa saya pakai mandi ya. Ini sampo. Kemudian kita tujuannya hanya untuk mencari apakah dia bergelembung teman-teman. Kalau bergelembung kan bermakna itu ada angin ya teman-teman ya, ada angin yang keluar gitu. Tapi sepertinya ini enggak ada teman-teman. Iya, ini aman kayaknya ini. Saya rasa bukan dari laras atau bukan dari palepnya ini kebocorannya ini, soalnya aman-aman aja sih teman-teman ini dari kalau dilihat dari larasnya ini ya. Nah, coba teman-teman lihat, sama sekali tidak ada bergelembung ya teman-teman ya. Coba kita lihat di lain tempat, mungkin di part-part seal yang lain ya teman-teman. Itu kita coba buka aja dulu, kemudian kita periksa. Oh ya teman-teman, kemungkinan nanti di sebagian video akan saya percepat, tujuannya ya supaya mempersingkat durasi teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita periksa di lain tempat. Ini dari laras belakang teman ya. Kita coba dari laras belakang atau trigger. Bukan trigger, apa? Tusuk mimis. Aman ya teman-teman ya. Aman. Coba kita periksa lagi di bagian lubang-lubang lain. Satu persatu, memang harus sabar teman-teman ya, karena ini bocornya halus. Di sini juga aman, kalau di sini aman juga, sini pun aman. Nggak kelihatan maksudnya teman-teman ya, mungkin karena terlalu halus ya bocornya. Oke, kalau begitu terpaksa kita rendam di dalam air dulu teman-teman, supaya kita tahu di mana ya. Tapi harus kita buka dulu ini di dalamannya teman-teman, karena dalamannya ini takutnya dia bukan stainless, dia karat nanti teman-teman.
kita buka aja dulu dalemannya, kayak hammernya itu nanti kita buka, tapi kita lihat dulu di bagian depannya ini. Coba, oh ini juga aman ya. Nah ini aman juga. Ini juga aman. Antara tabung dan manometer ini teman-teman, aman juga sih, aman juga. Mungkin karena terlalu halus jadi tidak begitu kelihatan teman-teman. Lubang pengisian juga aman. Iya, aman ini teman-teman. Oke, coba lagi satu kali lagi dari laras. Aman juga. Oke, kalau begitu kita buka aja ini hammernya, kemudian kita tenggelamkan dalam air, bukan rendam ya, maksud saya tenggelamkan teman-teman. Kalau di dalam air sudah pasti teman-teman, walaupun sehalus apapun bocornya, pasti kalau kita tenggelamkan dalam air pasti kelihatan teman-teman. Oke, kita coba dulu, buka dulu hammernya ya. Nah sekarang sudah selesai ya teman-teman, kita buka hammernya atau pemukulnya. Sekarang kita jedah dulu, kita langsung ke belakang saja karena kita mau lihat dalam air. Oke, nah sekarang coba kita rendam teman-teman ya, pelan-pelan saja supaya tidak terlalu goyang kali airnya teman-teman ya. Ini bagian belakang teman-teman ya, bagian hammer. Oke, coba kita lihat. Aman ya, sepertinya aman ini bagian belakang ya, tidak ada gelembung sama sekali ya. Oke, ini sepertinya aman bagian belakangnya teman-teman. Karena tidak ada gelembung sedikit pun. Coba kita try bagian depan teman-teman ya, bagian manometer. Oke, pelan-pelan saja. Nah itu dia teman-teman. Oh di sini rupanya dia ya, itu adaptor antara pengisian sama tabung teman-teman ya. Ternyata di situ dia, benar dugaan saya. Kalaupun bocor dia halus, makanya tadi kita periksa pakai air sabun atau busa sabun, nggak ketemu teman-teman. Nah itu dia, kalau sudah di sini baru. Oke, kita sudah tahu di mana bocornya. Sekarang kita coba buka ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah lihat sama-sama teman-teman ya. Ternyata yang bocor itu di bagian sini. Ini adalah adaptor pengisian antara tabung sama adaptor pengisian. Nah, di sini ini ada seal. Teman-teman mungkin tahu lah ya. Cuman biasanya di sini seal ini kalau nggak 2, 3. Tapi nanti kita cek apakah sealnya yang bermasalah. Namun sebelum kita buka ini teman-teman, manometer ini, kita ada sedikit pekerjaan lagi nih teman-teman ya. Ini di sini ada shock ini, mungkin ini shock penyambung serombong kali ya.
Nah, ini sok ini harus dibuka terlebih dahulu teman-teman, karena dia sangkut teman-teman. Kalau kita buka manometernya tanpa membuka soknya ini sangkut dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini nggak bisa keluar karena sangkut sok tadi itu. Oke, jadi kita terpaksa harus buka sok ini dulu, baru kita buka manometernya. Nah, baru bisa manometernya terbuka. Tapi saya rasa saya pengambil untuk buka soknya ini teman, untuk buka sok yang di terombong ini saya tidak ambil videonya teman-teman ya, soalnya takut durasi teman-teman, kepanjangan durasinya. Oke, saya cut dulu, saya mau buka ini soknya. Sekarang sudah saya buka teman-teman ya, ini saya sudah berhasil buka. Walaupun tadi saya mengalami kesusahan teman-teman, ternyata ini sangat presisi banget teman-teman ya. Jadi saya agak kesulitan tadi mengeluarkan, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Nah, sekarang kita tinggal mengeluarkan ini manometernya ini teman-teman. Tapi sekedar mengingatkan teman-teman ya, jangan sampai lupa buang angin teman-teman. Ini tadi saya sudah buang ini, udah kosong ya. Tapi karena triggernya tadi sudah dibuka, jadi saya buangnya cuman saya pakai ini aja teman-teman. Nah, saya gini-giniin aja. Saya tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas gitu. Beberapa kali aja terus anginnya langsung habis. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Yang ternyata di sini ada 3 seal. Lebih bagus sih, lebih banyak, lebih bagus. Nah, sekarang coba kita periksa bagian sealnya ya, karena saya yakin pasti sealnya yang bermasalah, atau orang biasa sebut o-ring ya teman-teman. Saya kebiasaan nyebut seal sih. Sebagian banyak orang nyebutnya o-ring sih ya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Nah, bagian o-ringnya ini atau sealnya ini ada luka dia teman-teman. Nah, nggak bisa terlalu fokus ya teman, agak gelap soalnya. Dia sejajar teman-teman, sejajar dengan lubang yang ada di sebelahnya itu. Coba perhatikan. Nah, yang ini dia sejajar sama lubang yang ini, ya kan? Yang ini dia sejajar sama lubang yang di sebelahnya itu teman-teman. Kalau kita perhatiin, maksudnya ketiga-tiga o-ringnya itu dia luka, tapi dia lukanya sejajar gitu teman-teman. Nah, sejajar dengan lubang ini. Yang ini juga sejajar dengan lubang ini, ya kan? Coba kita perhatiin. Nah, itu hampir yang sejajar dengan lubang semua luka sealnya teman-teman. Nah, itu bisa jadi teman-teman dia terkena coakan lubang yang ada di tabungnya ini teman-teman, karena pada saat kita memasukkan begini, ya kan, itu biasanya dia bisa luka teman-teman, karena lubang ini biasanya bagian dalamnya itu dia ada sedikit tajam. Sekarang kita ganti saja sealnya ini atau ringnya ini ya, ketiga-tiganya kita ganti karena ketiga-tiganya luka. Karena menurut saya sebab bocornya itu ya karena o-ringnya ini teman-teman.
Oke, tinggal satu lagi selesai pemasangan o-ringnya atau sealnya. Ini kita kemas dulu, mana yang baru mana yang bekas. Nanti yang bekas kita buang, yang baru kita simpan lagi. Nah teman-teman ya, sebelum pemasangan saya akan gosok bagian tabungnya di coakan-coakan tadi supaya tidak terlalu tajam dan bisa melukai o-ringnya. Tapi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai calar. Kalau calar dia bisa bocor. Maksud saya calar di bagian dudukan seal teman-teman ya, dimana berhentinya seal duduk o-ring tadi itu. Nah kalau di sana ada calar memanjang gitu teman-teman, pasti dia akan bocor dari calaran itu teman-teman ya. Intinya pakai penggosok yang halus lah. Sekarang kita coba pasang, karena sudah kita gosok tadi. Jangan lupa kasih oli atau minyak teman-teman. Saya biasanya pakai minyak ini ya, supaya lebih gampang kita memasang ya, termasukkannya ya, dia lebih licin lah. Kita cek lagi sedikit-sedikit, siapa tahu ada kotoran-kotoran atau pasir ya. Dan di bagian tabungnya saya kasih pelumas juga, tapi jangan terlalu banyak, yang penting ada saja supaya kita lebih gampang memasukkannya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman ya kalau tidak begitu kelihatan karena ruangannya begitu sempit, tapi teman-teman tahulah macam mana proses memasukkannya. Nah ini yang saya maksud teman-teman, kalau pas sealnya sampai pada coakan itu kita harus bantu dia tekan teman-teman. Kita bantu tekan ya, supaya dia tidak pecah gitu. Kita tekan sedikit-sedikit, sorong lagi sedikit, tekan lagi sedikit gitu ya. Memang harus sabar teman-teman, harus sabar supaya dia tidak sangkut, kemudian kalau kita sorong dia tidak pecah. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Kalau kita terus sorong saja, dia ada sangkut sedikit pasti pecah atau cuil lah bahasanya ya, koyak gitu teman-teman. Nah tapi kalau sudah masuk seperti ini, sudah lewat ya, kalau dia sudah lewat semua sealnya dari lubang-lubang itu coakan itu, ya sudah teman-teman tinggal paskan dulu lubangnya kira-kira ya kan, baru sorong saja begitu, supaya nanti nggak begitu jauh kali lubangnya, kita bisa tinggal putar dikit-dikit aja udah pas dia. Nah sekarang sudah masuk ya teman-teman ya, sudah masuk, tinggal kita pasang penahannya. Di sini penahannya ada dua ya. Yang pertama dia drat baut L tanam seperti yang saya pasang sekarang ini ya. Nah kemudian yang kedua dia seperti paku, ngomongnya ya, dia tembus dari sisi kiri ke sisi kanan, mungkin teman-teman tahu lah gimana ya. Nah itu saya rasa lebih kuat juga, jadi ada dua penahannya teman-teman. Nah sekarang sudah selesai pemasangannya, tinggal kita isi angin, kita pompa ya, jangan terlalu banyak kali untuk pertama kali ya. Kalau saya 1500 sudah cukup lah kalau untuk cek kembali apakah masih bocor atau enggak. Menurut saya 1500 untuk saya sudah cukup teman-teman. Nah setelah selesai kita pompa, kita mau tes dulu rendam lagi. Ini di angka manometer ya, di angka menunjukkan 1500, kelihatan teman-teman ya.
agak buram dikit sih memang, tapi saya rasa teman-teman kelihatan lah ya. 1500. Sekarang kita coba rendam lagi ke dalam air seperti awal tadi. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya. Sekarang kita coba saksikan sama-sama teman-teman ya. Pelan-pelan saja supaya airnya tidak terlalu goyang-goyang teman-teman. Aman sih, sepertinya aman ya. Itu barusan ada 2 gelembung itu angin terjebak teman-teman ya, angin terjebak. Berhasil teman-teman ya. Bermakna kebocoran di awal tadi itu memang berasal dari seal yang luka tadi teman-teman ya. Dugaan saya memang benar. Nah sekarang sudah sembuh, sudah tidak bocor lagi. Sekarang kita akan melakukan pemasangan popor atau perakitan semua dari part-part tele dan lain sebagainya. Sudah selesai perakitannya dan kita coba tarik gerindelnya, sudah normal. Tinggal kita tunggu sampai besok teman-teman ya, sampai besok. Kalau besok tidak berkurang angin dari yang 1500 yang kita isi tadi, bermakna sudah aman. Karena kalau sehalus apapun dia bocor, kalau sudah 24 jam pasti sudah berkurang. Ini masih tetap di angka yang 1500 yang seperti saya tunjukkan di awal tadi ya, 1500. Oke, sekarang kita letak di sini dulu atau kita simpan di sini dulu. Kemudian besok kita cek, kita kontrol apakah masih tetap utuh 1500 tekanan anginnya. Kalau iya berarti aman. Dan sekalian juga besok saya mau bersihkan ini laras teman-teman, karat banget. Oke, salam satu laras, salam peci, pecinta akurasi.